Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nagita Sapitri dari program studi manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang completing the accounting cycle untuk memenuhi tugas dari dosen Ibu Heliani SEMAK. Neraca lajur atau yang sering disebut dengan kertas kerja ataupun worksheet adalah sebuah laporan yang terdiri dari beberapa kolom, di mana kolom tersebut berisi informasi data akuntansi yang akan digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan pencatatan neraca lajur adalah menyiapkan catatan neraca saldo dan jurnal penyesuaian, sehingga didapatkan atau diperoleh laporan laba. Dalam pembuatan neraca lajur, ada beberapa format yang bisa kita gunakan. Di antaranya ada neraca lajur 8 kolom, neraca lajur 10 kolom, neraca lajur 12 kolom, dan yang terakhir neraca lajur 14 kolom. Dalam pembuatan neraca lajur, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat format dan kolom untuk neraca lajur. Dan di mana pada baris pertama di tahapan ini, kita harus menuliskan nama dari perusahaan tersebut. Kemudian di baris kedua yang kita tulis judulnya neraca lajur. Kemudian di baris ketiganya kita tuliskan periode pencatatannya. Sedangkan untuk kolom yang harus kita buat adalah sebanyak 7 kolom. Di mana 7 kolom ini yang pertama untuk nomor. Kemudian kolom yang kedua akun, yang ketiga untuk neraca saldo, kemudian yang keempat untuk jurnal penyesuaian, yang kelima untuk neraca saldo yang disesuaikan, yang keenam untuk akhir, dan yang ketujuh untuk kolom laba rugi. Nah, di mana dari kolom neraca saldo sampai dengan kolom laba rugi kita harus buat dua sisi yang menunjukkan sisi debit dan kredit. Tahapan yang kedua yaitu yang harus kita lakukan, yaitu memasukkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dalam tahapan ini, hal yang harus kita lakukan adalah mengisi kolom yang sudah kita buat tadi, mulai dari nomor akun, nama akun, dan neraca saldo. Untuk kolom neraca saldo, ini kita bisa langsung pindahkan saja dari neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah neraca saldo yang sudah terisi, baru kita pindah ke kolom jurnal penyesuaian. Begitu juga sama dengan kolom ini, kita pindahkan saja dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya. Tahapan yang ketiga, menghitung saldo yang telah disesuaikan atau mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk datanya kita ambil dari kolom neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian. Caranya adalah kita harus menjumlahkan jika ada sisi yang sama, misalkan di neraca saldo di sisi debit. Kemudian di jurnal penyesuaian juga itu ada sisi debit, maka itu harus dijumlahkan. Tetapi ketika sisi yang berbeda, misalkan di neraca saldo debit, di jurnalnya penyesuaian kredit ataupun sebaliknya, sudah kita peroleh ke neraca saldo disesuaikan. Untuk tahapan yang terakhir, kita harus mengisi dan menutup kolom laporan neraca akhir dan kolom laba rugi. Nah, untuk kolom neraca akhir yaitu kelompok harta, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan untuk kolom laba rugi, kita harus isikan kelompok pendapatan dan beban. Kita pindahkan saja dari kolom neraca saldo disesuaikan sekali. Lagi untuk neraca akhir itu hanya untuk kelompok harta, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan kolom laba rugi itu untuk kelompok pendapatan dan beban-beban. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Yang termasuk dalam akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Dalam akun pembantu modal yaitu prime dan ikhtisar laba rugi, dan yang tersisa nanti adalah aset, liabilities, capital atau equity. Dalam pembuatan jurnal penutup ada 4 tahapan. Yang pertama, untuk menutup perkiraan pendapat. Di kolom atau di sisi debitnya kita tuliskan pendapatan. Kemudian di sisi kreditnya kita tuliskan ikhtisar laba rugi. Nah, ini diambil dari pendapatan yang ada di kertas kerja pada kolom laba rugi. Kemudian yang kedua, untuk menutup perkiraan gaya, di sisi debit yang kita tuliskan ikhtisar laba rugi, di sisi kreditnya kita tuliskan beban.
Selanjutnya, untuk penutup perkiraan ikhtisar laba rugi, ketika laba di sisi debit kita tuliskan ikhtisar laba rugi dan kredit kita tuliskan modal. Kredit kita tuliskan ikhtisar laba rugi. Nah, untuk poin yang ketiga ini, kita ambil data dari selisih yang terdapat di kertas kerja. Yang terakhir yaitu untuk menutup perkiraan price, di sisi debitnya kita tuliskan modal dan di sisi debitnya kita tuliskan debit. Neraca saldo setelah penutup. Untuk memastikan jumlah saldo buku besar seimbang atau balance, sebelum melakukan pencatatan data akuntansi selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan dibuat setelah jurnal penutup diposting ke dalam buku besar. Akun-akun yang dimuat pada area saldo setelah penutupan adalah akun-akun real saja. Sedangkan akun-akun yang sifatnya sementara atau nominal sudah ditutup atau nol. Sekian video pemahaman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.